mana seluruh komponen-komponennya itu memiliki masing-masing kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrizal. Saya kuliah di Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Otomotif. Asal sekolah saya yaitu SMK Muhammadiyah 1 Padang, jurusan Teknik Kendaraan Ringan atau Mobil. Langsung saja kita menjelaskan materi kita pada kali ini, yaitu prinsip kerja sistem pengapian otomotif pada sepeda motor, yang mana mata pelajaran di SMK jurusan TBSM Teknik Basis Sepeda Motor, yaitu penyelenggaraan sistem kelistrikan otomotif dengan topik prinsip kerja sistem pengapian otomotif pada sepeda motor, yang mana itu sistem pengapian yang menurut kita tidak asing, yaitu pada busi. Banyak kita mengira dan menyangka busi itu mengeluarkan api. Pada dasarnya busi itu tidak mengeluarkan api, namun busi hanya mengkompresikan energi listrik menjadi percikan bunga api. Listrik dalam komposisi biasa juga memiliki sifat seperti api yang panas dan dapat membakar. Fungsi sistem pengapian ini yaitu membakar campuran udara dan bensin atau bahan bakar yang telah dikompresikan oleh piston saat akhir langkah kompresi dan awal langkah usaha di dalam ruang bakar. Untuk mendapatkan tegangan sekunder yang lebih tinggi, maka perbedaan mudah memberikan tegangan dan sekunder kuat berbeda. Kalau hanya dengan modal listrik yang ada pada tegangan baterai atau aki, itu tidak cukup untuk membuat percikan yang besar pada busi. Maka kita membutuhkan koil agar tegangan 12 volt pada baterai itu ditingkatkan menjadi 20 sampai 30 ribu kilovolt agar busi bisa memercikan bunga api karena tegangan tinggi tersebut. Dalam siklus mesin 4 tak, kita mengenal dengan langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Busi hanya menyala saat campuran udara dan bahan bakar terkompresi. Ini terjadi pada akhir langkah kompresi dan awal langkah buang. Pada piston berada pada TMA, titik mati atas, itu berada pada akhir langkah kompresi dan menuju TMB awal langkah usaha. Disitulah busi akan memercikan bunga api, sehingga piston akan terdorong begitu kuat ke TMB hingga terjadilah usaha yang dapat menggerakkan power engkol sehingga terjadi kesambungan kepada komponen-komponen selanjutnya, itu transmisi sampai ke roda melalui gear. Sistem pengapian ini ada dua, yaitu konvensional dan juga ada teknologi terbaru sekarang ini, yaitu EV. Pada konvensional, sistem pengapian sepeda motor ini masih menggunakan CDI, yaitu pada tahun 92. Itu masih menggunakan CDI untuk mengatur pengapian pada sepeda motor. Pada saat sekarang ini, pada tahun 2000-an ke atas, itu sudah keluar yang namanya sistem EV.
sistem EP ini lebih mudah cara kerjanya, tapi lebih sulit untuk memahami prinsip kerjanya. Kalau EP ini yaitu tergantung kepada komponen-komponen yang akan diperintahkan, yang mana komponen ini ada berupa sensor, ada aktuator, dan ada juga ECM. Sensor ini yaitu dia menangkap sinyal dari pada proses kinerja sepeda motor agar arus yang dihasilkan pada sensor ini dikirimkan kepada ECM, dan ECM memerintahkan aktuator untuk bekerja. Contohnya pada saat sepeda motor dihidupkan, yang menjadi sensor di sana yaitu ada sensor bahan bakar. Apabila soket pompa bahan bakar itu dilepas, maka sepeda motor ini tidak bisa dihidupkan karena tidak ada perintah yang dihasilkan oleh ECM disebabkan soket sensor tadi dilepas. Maka untuk itu ada perintah dari sensor dan diproses oleh ECM, kemudian aktuator diperintahkan untuk bekerja. Kalau konvensional ini komponennya lebih sedikit dibandingkan daripada EP. Sistem pengapian konvensional yaitu komponennya ada CDI, ada coil, ada busi, ada kickbox sebagai regulator untuk membagi tegangan dan penyeimbang tegangan yang akan disalurkan kepada masing-masing komponen. Ada berupa CDI, kelistrikan bodi yang menuju ke lampu-lampu, dan juga ke coil. Kalau prinsip kerjanya yaitu memercikan api untuk mendorong bahan bakar ketika mesin dihidupkan. Percikan api ini dapat terbentuk karena ada sulutan energi listrik bertegangan tinggi yang melewati elektroda busi, yaitu energi listrik bertegangan tinggi yang dihasilkan oleh coil yaitu dapat bersumber daripada baterai. Kalau sepeda motor kita tidak menggunakan baterai, energi listrik yang bertegangan tinggi dapat disumberkan juga dari lilitan spool yang ada pada magnet sepeda motor. Apabila spool tidak ada, sepeda motor juga akan hidup, tapi kita menggunakan baterai. Kalau baterai kita tidak baik, tidak bagus digunakan, ya sumber utama itu berasal dari spool. Kalau lilitan spool itu ada yang rusak, maka harus tidak bisa dibangkitkan karena spool itu terbagi menjadi dua. Pada sepeda motor konvensional, lilitan spool itu terbagi menjadi 6. 3 lilitan menuju ke CDI dan 3 lilitan menuju ke lampu. Apabila salah satu itu ada yang rusak atau konslet, contohnya yang bagian ke lampu konslet, sepeda motor akan tetap hidup, cuman kelistrikan bodinya tidak hidup. Apabila yang satu lagi rusak atau konslet lampu, dan sepeda motor tidak akan hidup karena pusat listrik bertegangan tinggi itu berada pada spool. Selanjutnya, untuk perawatan sistem pengapian ini tidak terlalu sulit, yaitu pada perawatan sistem pengapian konvensional, yaitu jangan sampai terkena air itu CDI, jangan sampai terkena air. Kalau yang lainnya itu terkena air tidak masalah. Contohnya kalau coil terkena air, motor akan hidup. Cuman terkendala sesekali ada itu kekurangan arus.
kalau tutup businya terkena air, motor itu susah hidup. Dia akan hidup tapi susah. Tapi kalau CDI-nya terkena air, itu akan terjadi konsleting, karena di dalam CDI itu ada arus positif dan juga ada arus negatif. Kalau perawatan sistem pengalihan EV itu lebih sulit daripada konvensional, karena seluruh komponen-komponennya itu memiliki masing-masing kayak satu sensor memiliki satu soket dan memiliki tujuan masing-masing, tujuan yang berbeda. Apabila salah satunya itu rusak, maka yang lainnya akan ikut kena. Kesimpulan daripada materi itu sistem pengalihan otomotif pada sepeda motor. Kesimpulannya itu, untuk bagusnya itu lebih bagus sistem pengalihan EV daripada konvensional. Tapi perawatannya itu lebih mudah sistem pengalihan konvensional daripada sistem pengalihan EV. Dan biaya perawatan lebih ringan sistem pengalihan konvensional, kayak sepeda motor yang lama, kayak sepeda motor Beat, Vario, tapi yang masih menggunakan karburator, itu biaya perawatannya itu lebih minim. Kalau sepeda motor di atas tahun 2010 itu sudah rata-rata semuanya sudah sistem EV, itu biaya perawatan itu lebih mahal. Jadi apabila ada kerusakan bisa mencapai ratusan untuk biaya perbaikannya. Kalau sistem konvensional itu bisa diakal-akali, kalau EV tidak bisa, dia main ganti, kalau rusak ganti, tidak bisa diperbaiki. Cukup demikian materi kita pada kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.